Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Tanggal 29 April 2024, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat di sini dia sedang fokus dengan apa ya? Memahami tentang dirinya secara religius. Lebih apa ya? Kayaknya sih lebih mendekatkan diri kepada semesta seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini terutama tentang apa yang terjadi dengan hidup dia pasrahkan ke semesta, dia selalu ya ingin mendekatkan diri dengan semesta seperti itu saat ini ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia sedang apa ya, mungkin lagi melakukan suatu penyembuhan tentang masalah keluarga ya. Mungkin juga bisa jadi di sini ketik mungkin keluarganya ya memang lagi bermasalah, atau justru malah kehidupan cinta dia ini itu ada pengaruh dari keluarga gitu ya. Bisa jadi mungkin setiap kali dia ingin mengambil keputusan dalam percintaan atau mencari pasangan gitu ya, itu semua harus atas sepersetujuan keluarga, sesuai dengan stylenya keluarga. Jadi saat ini tuh dia ingin mencoba untuk ya udah, kalau misalkan dengan kamu aja sulit atau misalkan tidak direstui oleh keluarga, aku lihat di sini ya dia mau nggak mau gitu ya, ma, ma, berjarak dulu lah, bisa dibilang kayak gitu ya, berjarak dulu lah dengan kamu ya. Mungkin saat ini memang dia belum bisa meyakinkan keluarganya untuk menerima kamu, atau ya membuat kamu direstui lah kayak gitu ya. Jadi kalau aku rehat seperti itu. Kemudian aku lihat di sini kalau ada perasaan terhadap kamu, iya. Di sini aku lihat dia memiliki perasaan romantis dengan kamu. Dia memiliki perasaan yang benar-benar sayang sama kamu. Bahkan di sini dia ingin mengeksplor perasaan itu terhadap kamu. Ya, dia pengen mengekspresikan perasaan itu terhadap kamu. Cuman untuk saat ini aku lihat dia kayak tidak bisa melakukan sesuatu atau banyak hal ya untuk percintaan kalian, karena saat ini bisa jadi kalian ini tidak direstui oleh keluarganya atau orang tuanya, sehingga dia kayak berpasrah gitu. Dia doakan kepada semesta tentang apapun yang terjadi, itu dia akan terima. Terus itu juga dia kan belum bisa untuk meyakinkan keluarganya bahwa kamulah orang yang dia sayangi. Tapi kalau tentang perasaannya ya dia memang menyayangi kamu. Jadi dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa sekarang ya. Yang bisa dia lakukan adalah mencintai diri dia terlebih dahulu. Aku lihat di sini ya, dia respect dan fokus pada diri dia sendiri dulu kayak gitu ya. Dan aku lihat juga si dia ini lagi mulai mencoba untuk lebih fokus dengan diri, kemudian memperbaiki diri, atau lebih ke kayak bisa dibilang tuh kayak menghargai diri sendiri gitu ya. Karena kalau aku lihat memang orangnya narsistik ya. Orangnya itu suka tebar pesona kalau aku lihat di sini. Sehingga saat ini kalau aku lihat memang dia lagi ya mencoba untuk tebar pesona di luar sana. Dan menurut dia
dia itu menarik di mata orang gitu. Jadi ketika dia mencoba untuk lebih percaya diri ya, atau menghargai diri dia sendiri itu, di mata orang-orang itu menurut dia menarik, atau memang iya ya dia memang menarik gitu. Makanya saat ini tuh dia ya, kita bisa bilang tuh, ya tebar pesona lah di luar sana gitu. Dan aku lihat juga kan kamu dengan dia sudah berpisah ternyata ya, karena ini mungkin ya tidak direstui oleh keluarga, entah ini orang keluargamu atau keluarga dia gitu ya. Dan juga kan di sini aku lihat kayak ada jarak juga di antara kalian. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia sedang melakukan suatu apa ya? Mungkin dia lagi berpergian ya, entah memang pekerjaan yang mengharus dia untuk bepergian, atau mungkin dia memang saat ini lagi berlibur, atau ya pokoknya dia ini sedang melakukan suatu perjalanan. Dan memang udah ada jarak juga kan, jauh di antara kalian. Oke, nampaknya dia masih sering mengenang kamu ya. Dia masih hidup dalam masa lalunya. Oke, jadi kalau aku rasa dia ini masih ada pengaruh dari masa lalunya. Dia ini mungkin belum bisa siap benar-benar move on dari masa lalunya. Dia mungkin masih mungkin sering terhubung dengan masa lalunya, atau ya dia belum bisa untuk melepaskan masa lalunya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga termasuk kamu ya, kamu ini kan udah jadi masa lalunya juga. Kalau terhadap kamu dia merasa kayak kayak merasa bodoh. Kenapa ketika dengan kamu dia itu kurang sekali antusias dalam hubungan kalian selama ini. Jadi kayak ada rasa penyesalan karena tidak terlalu memperjuangkan kamu selama ini. Jadi ketika sekarang sudah tidak bersamamu, aku lihat di sini tuh nampaknya dia ingin mencoba membuka hati dengan orang baru ya. Dia ingin mencoba untuk merasakan kembali situasi yang baru gitu ya dengan orang baru. Tapi nampaknya di sini dia itu belum menemukan sosok yang sama seperti kamu. Dia belum bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan sosok yang kayak kamu lah gitu ya. Dan mungkin bahkan dia kayak nggak akan bisa lagi menemukan sosok yang seperti kamu. Sehingga kalau aku lihat di sini ya dia ada rasa penyesalan, dia ada rasa kayak merasa bodoh gitu ya. Selama dia menjalani hubungan dengan kamu, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memberikan hubungan yang stabil ya. Bahkan mungkin selama ini hubungan dia bersama kamu mungkin tidak pernah membaik kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sempat sih ingin menghapus masa lalunya bersama kamu ya. Tapi untuk saat ini kalau aku lihat dia mencegah diri dia untuk menemukan cinta lagi. Kayak mana nih? Jadi kalau aku lihat kamu itu masih menjadi masa lalu yang terindah bagi dia. Ya, kamu itu masih menjadi sosok seseorang yang terindah bagi dia. Dan mungkin di sini dia juga tuh merasa sendirian ya. Ya kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba juga untuk move on dari kamu. Dan bisa jadi di sini kamu itu berdealing dengan seseorang yang memang banyak masalah ya, banyak penghambatnya. Kenapa hubungan kalian bisa seperti ini, bisa berakhir seperti ini tuh karena memang banyak masalah, banyak penghambat.
Dan bisa jadi juga mungkin dia punya trauma, ya. Bisa jadi dia ini juga masih punya inner child atau mungkin kekanak-kanakan sifatnya. Ya, pokoknya ada masalah tentang kesehatan mentalnya. Aku lihat di sini sehingga membuat hubungan kalian akhirnya nggak jelas dan berakhir seperti ini. Untuk saat ini aku lihat juga dia ini tuh kayak ya udah kumpul-kumpul aja dengan teman-teman, mensyukuri dengan apa yang dia punya saat ini. Terus itu ya mungkin dia berkenalan dengan orang-orang baru, tapi ketika orang-orang baru itu apa ya kayak tertarik gitu dengan dia, kayak dia masih belum siap gitu ya. Kayak belum siap untuk menjalin suatu hubungan ya, tapi kalau untuk berkenalan ya it's okay gitu ya, dia welcome gitu. Karena kalau aku lihat saat ini tuh dia lebih kayak selektif atau lebih untuk ini ya, mengatur atau memahami tentang kebutuhan dia terlebih dahulu gitu. Sebenarnya gini, kayak misalkan kalau mau cari pasangan tuh ya sesuai dengan kriteria dia. Misalkan kriteria dia adalah kamu gitu ya. Jadi paling enggak kriteria orang yang nanti memasuki kehidupan dia lagi gitu. Maksudnya memasuki kehidupan dia yang baru dengan orang baru, paling enggak karakternya tuh sesuai dengan kayak kamu, kayak gitu loh ya. Atau sikapnya kayak kamu atau apapun gitu. Pokoknya nih orang punya suatu tipe ya atau kriteria pasangan. Nah, itu lebih dia analisa lagi gitu. Dia maunya pasangan tuh yang seperti apa gitu ya. Karena kalau aku lihat selama ini kan dia selalu memaksakan kehendak dia terhadap pasangannya. Ya, selalu memaksakan maunya dia terhadap pasangan ya, termasuk kamu gitu. Dan justru malah itu akhirnya membuat kamu kesal, membuat kamu jengkel, dan akhirnya hubungan dia bersama kamu berantakan. Jadi saat ini dia ingin tidak mau bertindak sembrono ya, dan lebih selektif sih ya. Dia tahu dia ini orangnya percaya diri, tapi antar percaya diri dengan egois dia ini tuh 11-12 gitu loh. Jadi dia harus bisa mengerti, membedakan antara percaya diri dengan keegoisan, karena dia nggak mau mengulang hal yang sama seperti dia bersama kamu. Ya, jadi saat ini tuh dia lebih apa ya, lebih selektif ya, memahami tentang kebutuhan dia. Dia tuh maunya sama siapa. Oke, mungkin banyak sih, mungkin banyak yang ngajak dia kenalan gitu ya, lawan jenis gitu yang ngajak dia kenalan. Nah, sekarang tuh dia lebih pilih-pilih pasangan yang sesuai dengan kriteria dia gitu. Dia nggak mau asal comot lagi gitu. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang agresif atau punya kepribadian yang apa ya, mungkin dia dianggap orang-orang di luar sana itu memang menarik gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya hubungan kalian itu ya, kalau aku lihat tuh kayak suatu hubungan atau ikatan yang bisa dibilang itu kuat ikatannya ya, berdasarkan empati ya, bukan berdasarkan tindakan tapi berdasarkan empati batin ya. Ada cinta dan kesetiaan serta keyakinan ya satu sama lain gitu. Sebenarnya kayak mungkin selama ini kalian itu banyak sekali merasa bahwa ya oke, kayaknya kamu deh orangnya gitu ya, dan kamu pun begitu terhadap dia, ya kayaknya kamu deh orangnya, orang yang memang kalian inginkan seperti itu. Cuman sebenarnya hubungan ini tuh hubungan yang masih dalam masa pertumbuhan, yang mana kalian berdua ini memiliki potensi untuk menjadi lebih dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu ya, menjadi sesuatu yang bisa saling memuaskan dan bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam hubungan ini ya. Jadi memang hubungan ini tuh membuat kalian harus naik ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi untuk saling menghargai dan saling mendampingi, saling
menghargai satu sama lain ya. Jadi ini tuh sebenarnya hubungan yang untuk memberikan kalian pelajaran, untuk memberikan di kalian itu pemahaman tentang arti sebuah relationship gitu ya. Makanya hubungan ini tuh banyak sekali hambatannya ya, mulai ya karena itu kalian harus dikelola dulu sifat, tingkah laku, kebiasaan, perilaku kalian. Jadi beda ya kalau kita menghadapi posisi kita single atau kita sendirian tanpa pasangan dengan kita sudah memiliki pasangan yang mana kita sudah berdua gitu. Jadi cara mensikapinya itu juga beda. Nah, ketika yang tadinya kalian ini single terus dipertemukan, gimana sih cara kalian memaknai sebuah relationship ini? Gitu loh, ya. Nah, dari situlah kalian akan diajarkan bagaimana caranya bersabar, bagaimana caranya saling memiliki, menghargai, menghormati, terus memperjuangkan, gitu loh, ya. Mendampingi pasangan. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh memberikan kamu suatu pembelajaran ya. Ini hubungan untuk memberikan kamu pembelajaran. Dan tapi bukan hanya kayak sekedar memberikan pelajaran aja, tapi memang di sini aku lihat baik kamu ataupun dia memang memiliki rasa sayang gitu loh. Memang memiliki rasa cinta di hubungan ini. Cuman memang ujiannya adalah memberikan suatu kenaikan level ke tingkat yang lebih tinggi gitu loh ya. Jadi itu tadi kayak yang tadinya single sekarang kalau berdua tuh cara menyikapinya gimana, cara bertingkahnya seperti apa yang harus kalian lakukan. Nah, disinilah kedewasaan kalian diuji. Nah, jadi hubungan ini itu mengajarkan kalian untuk lebih dewasa dalam menanggapi suatu relationship dan membuat kalian untuk lebih dewasa dalam berrelationship. Seperti itu. Oke. Dan kalau aku lihat bisa jadi dia ini untuk saat ini dia ini kurang dalam mengatur keteraturan atau pengendalian diri dia saat ini ya. Dia kayak saat ini tuh lagi otoriter banget dengan diri dia, menganggap dia bahwa dia itu sempurna, bahwa dia itu seorang pemimpin, pusat perhatian, menarik ya. Sikap-sikap narsistik ya, sikap-sikap narsistik. Pokoknya dia itu adalah sosok yang nggak mungkin akan ditinggalkan orang atau nggak mungkin nggak mendapatkan perhatian orang, itu nggak mungkin gitu. Pasti dapat perhatian orang, pasti disukain orang, pasti banyak yang mau ngedeket. Itu situasi dia sekarang. Dia merasa seperti itu ya. Memang orang ini berani banget untuk kejam sama kamu ya, bahkan dengan siapapun, orang ini berani untuk kejam. Dia berani untuk ya kalau nggak suka ya udah tinggalkan gitu. Kalau misalkan ada masalah ya ngapain harus dipertahankan, udah tinggalkan ya. Jadi dia berani untuk mengambil suatu keputusan yang kejam gitu loh ya. Jadi tanpa ampun kalau aku lihat di sini. Jadi kalau misalkan hubungan kalian beresiko atau hubungan kalian bermasalah gitu, ya udah ngapain untuk diperjuangkan, mending ditinggalin kayak gitu. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, ambil resikonya, tapi di sini dia sifat-sifat narsistik, sifat-sifat egoisnya keluar di situ ya. Dan kalau aku lihat memang orang yang tirani, haus akan kekuasaan itu tadi, yang menganggap bahwa dia adalah orang yang perfect, bahwa dia ini orang yang seorang pemimpin gitu ya. Dan memang kalau di karir tuh dia memang nggak suka jadi bawahan gitu ya. Dia maunya posisi itu posisi yang seorang pemimpin. Dia nggak mau kalau jadi karyawan biasa itu, nggak mau gitu ya. Walaupun ada tawaran banyak gitu, nggak akan dia ambil. Dia akan mengambil kalau misalkan dia punya posisi tinggi di suatu perusahaan itu atau di suatu instansi itu gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia memang
untuk saat ini kurang menunjukkan akal sehat ya, atau apalagi berintegritas dengan kamu, beretika, bermoral dengan kamu, dengan hubungan ini ya. Dia ya itu tadi macam cuek, ya tuh kejam ya, meninggalkan kamu, tidak peduli dengan kamu, seperti itu. Tapi kalau King of Swords reverse ini juga berarti mewakili suatu hasil dari hukum yang tidak menguntungkan. Jadi ada kemungkinan dia ini saat ini sedang mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan selama ini. Kalau aku lihat ya, makanya dia menunjukkan sekarang itu menunjukkan kepowerannya bahwa dia itu bisa baik-baik saja. Padahal sebenarnya saat ini tuh keadaan dia sedang mendapatkan karma. Entah apa karmanya, ya mungkin saat ini mungkin dia rasa percaya dirinya memang dia tingkatkan karena untuk menutupi kekurangan dia yang sedang mendapatkan karma. Entah mungkin sebenarnya karir dia lagi anjlok, atau keuangannya dia lagi anjlok, atau sebenarnya dia lagi ada banyak masalah. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa I'm fine gitu loh. Padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Aku lihat memang kamu berdealing dengan laki-laki yang lebih dewasa dari kamu, juga orangnya dingin, haus akan kekuasaan, sifatnya mendominasi, orangnya sinis, pedes ya, orangnya tanpa ampun ya. Terus itu tirani, menghakimi ya, orangnya gampang banget musuhan atau mungkin saat ini kamu memang lagi musuhan sama dia. Kejam, brutal, pokoknya dia orang yang seperti itulah. Tapi sebenarnya orang ini tuh memang berpendidikan ya, dan ramah, memang ramah. Tapi melihat dari sifat-sifat dia ini, itu sifat-sifatnya negatif semua ya kalau aku lihat di sini, kecuali keramahannya. Dan aku lihat memang dia ini orang yang manipulatif, orang yang merusak orang lain ya. Wah, ya itu karena kekejamannya. Dia gampang banget atau mudah merusak orang lain kalau aku lihat di sini. Ya termasuk kamu, dia rusak hatinya, mentalnya, kepercayaan dirimu, keteguhan hatimu dicampur adukin, diaduk-aduk sama dia ya, diberantakin, diporak-porandakan. Pokoknya aku lihat di sini kamu hancur karena dia. Gitu. Dan aku lihat di sini untuk saat ini dia itu merasa tidak masuk akal saat ini ya. Pokoknya saat ini dia benar-benar lagi mengalami suatu keadaan yang sebenarnya tidak logis ya. Dia merasa sebenarnya lemah, dan saat ini tuh dia itu sebenarnya orang yang dalam berkomunikasi itu sebenarnya bagus, tapi untuk saat ini aku lihat komunikasi dia buruk dalam berkomunikasi dengan orang, investornya, atau dengan kamu ya. Komunikasi mungkin ya, terutama komunikasi kamu dengan dia itu kayaknya buruk banget sekarang ya. Mungkin lagi nggak ada komunikasi ya gimana, orang udah berpisah jadi nggak ada komunikasi gitu. Jadi kalau aku rasa memang saat ini komunikasi kalian buruk ya. Oke. Kalau aku lihat juga tuh mungkin kamu berdealing dengan mantan suamimu atau mantan pasanganmu, atau mungkin dia ini sudah pernah menikah dan meninggalkan pasangannya atau bercerai ya. Dia itu sosok seseorang yang mana dia ini seorang ayah tapi tidak hadir di dalam keluarganya. Jadi mungkin dia menceraikan pasangannya ya, mungkin ini mantan suamimu, atau ya dia pernah bercerai dan sudah memiliki seorang anak mungkin ya. Terus juga aku lihat di sini ada masalah nih tentang infertilitas, kesuburan ya, kesuburan seperti itu. Terus itu juga orangnya kasar ya, agresif, bahaya deh pokoknya ya. Bahkan aku lihat di sini orang yang sangat membiarkan emosi dia menguasai penilaian dia dalam segala hal apapun. Jadi dia lebih kayak emosinya saat ini tuh lagi meledak-ledak ya, kayak emosi itu di atas penilaian
gitu loh. Jadi memandang segala sesuatu kalau misalkan nggak beres sesuai dengan maunya dia akan emosi gitu ya. Jadi nggak dia analisa dulu, nggak dia pikir-pikir dulu, ini kenapa begini, ini kenapa begitu gitu, kenapa tidak berhasil gitu, dia udah langsung emosian aja gitu. Bahkan cuman gara-gara masalah-masalah sepele, dia akan kehilangan kesabaran. Jadi saat ini tuh aku lihat secara emosional dia itu lagi terombang-ambing, lagi suka naik turun nggak jelas, kemudian ya tiba-tiba marah, tiba-tiba sensitif, tiba-tiba tersinggungan, tiba-tiba nggak jelas ya. Intinya secara logika lagi nggak bermain sekarang ya. Jadi gimana ya, kayak orang yang punya salah itu kalau misalkan punya sifat narsis, punya sifat yang terlalu egois, maka dia tidak mau terlihat salah, maka dia akan menunjukkan emosionalnya, dia akan marah gitu. Kalau dia dibilang salah, dia akan marah, bukannya dia introspeksi diri, tapi dia akan marah. Itu kan bentuk orang-orang yang tidak pernah bisa mengakui bahwa dia salah, seperti itu. Oh, King of Sword, Queen of Sword. Dan bisa jadi saat ini dia itu mungkin sedang bersama seseorang, pasangan lainnya, ya. Bisa jadi, ya, jadi ada kemungkinan dia mungkin sudah bertemu dengan seseorang, atau mungkin dia sudah menjalani suatu hubungan dengan seseorang, tapi memang orang itu tuh bukan kriteria dia sesuai dengan kamu, cuman ya jalanin aja gitu. Atau bisa jadi dia ini memang punya karakter kalau misalkan dia berpasangan itu dia takut akan kesendirian, atau kebebasannya itu akan direnggut, atau kebebasannya itu akan terbelenggu oleh pasangan lain, oleh pasangan dia gitu loh. Jadi dia ini punya sifat yang bebas, nggak suka dikekang, nggak suka di apa ya, pandangannya itu cuman di apa ya, dibatasi dengan kamu aja, enggak. Dia pengen di hidup dia tuh banyak orang. Dia tuh pengen menjadi pusat perhatian, sehingga kalau dia punya komitmen dengan orang, dia nggak suka kalau misalkan orang-orang lainnya tahu kalau dia tuh punya pasangan, agar di luar sana dia masih dikerumuni oleh banyak orang, dianggapnya single, jadi dianya ya bisa tebar pesona, bisa dikerumuni atau menjadi pusat perhatian, seperti itu ya. Jadi memang dia ini orang yang takut akan kesendirian, yang mana percaya bahwa kebebasan dia akan terbatasi kalau misalkan dia diketahui oleh orang-orang di luar sana bahwa dia sudah punya pasangan gitu ya. Ya kalau orang waras ya pasti kan kalau kita ketemu orang yang sudah punya pasangan, ya kita nggak akan bakalan terlalu dekat dengan mereka gitu kan. Pasti ya hanya sebatas ya mungkin ngobrol say hello, atau ngobrolin bisnis, atau ngobrolin kabar gitu doang kan. Nah kalau dia itu nggak mau digituin ya sama orang lain, maunya ya jadi pusat perhatian gitu. Makanya di sini ketika dia berkomitmen memang karakternya seperti itu. Makanya di sini kamu seharusnya hati-hati kalau misalkan masih mau berkoneksi atau menjalin hubungan dengan si dia. Dan aku lihat juga memang di sini orangnya tuh nggak jujur. Mungkin dia pernah menipu kamu atau pernah membohongi orang lain, ya orangnya licik ya. Kalau aku lihat di sini orangnya licik. Dan mungkin juga selama ini hubungan kalian itu banyak sekali gangguan, konfliknya ya. Bahkan aku lihat dia ini orangnya apa ya, punya kehidupan yang masam ya, atau sifatnya itu masam. Terus itu juga pendendam. Aku lihat di sini ya, orang itu pendendam. Jadi nggak ada untung-untungnya sih kalau kamu mau tetap bersama dia gitu ya. Oke, kita lihat deh. Jadi kalau misalkan saat ini kamu tahu bahwa dia ada pasangannya kok, berarti memang keadaan dia lagi nggak baik-baik saja juga dengan dengan pasangan yang sekarang gitu.
hubungannya hancur, hubungannya nggak jelas gitu ya. Kalau aku lihat di sini karena dia masih menginginkan suatu kebebasan dalam hidupnya sekarang. Nah, aku lihat di sini ketika orang-orang pada ngomongin kamu, misalkan nanyain kamu, dia kayak nggak bereaksi apapun, ya. Saat ini dia, ya pokoknya kayak bersikap dingin gitu deh. Ya, untuk saat ini dia kayak bersikap dingin. Oh ya, jadi sebenarnya dia ini masih mencintai kamu. Ya, dia ini sebenarnya masih mencintai kamu, masih punya ketertarikan, masih punya rasa sayang sama kamu. Cuman saat ini tuh aku lihat situasinya memang dia sedang menyembunyikan siapa diri dia sebenarnya. Apa yang sedang terjadi dengan dia, bagaimana dia sekarang, itu semuanya sedang dia sembunyikan dari kamu. Ya, entah mungkin memang dia ingin apa ya, ingin sendiri dulu, atau mungkin keadaannya memang belum membaik ya. Karena orang narsis itu pengennya terlihat di depan orang tuh selalu have fun, bahagia, baik-baik saja gitu. Jadi kalau keadaan dia belum membaik ya dia nggak akan menunjukkan dirinya. Bahkan kalaupun menunjukkan dirinya, dia akan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja gitu. Cuman sama kamu mungkin bisa jadi kamu udah tahu bahwa dia ini nggak baik-baik saja, makanya di sini dia menyembunyikan diri dari kamu. Dan aku lihat di sini dia ingin merasakan kembali apa yang dulu pernah dia rasakan terhadap kamu. Ya, dia ingin merasakan kembali yang dulu pernah terjalin dengan kamu. Tuh kan ya, my life is not as together as it seems, kata dia. Jadi keadaan dia itu tidaklah seperti yang sebenarnya sekarang dia tampakkan. Kalau kamu lihat sekarang dia bahagia, dia have fun, mungkin dia sudah ada pasangan lainnya. No, itu sebaliknya. Keadaan dia terpuruk, masam, ya itu tadi, mendapatkan karma. Kehidupan dia amburadul, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan. Aku lihat di sini ya. Tuh, di sini ada I love you, di sini juga ada I love you unconditionally. Jadi sebenarnya dia masih memiliki rasa cinta sama kamu. Gitu deh kalau perasaannya ya. Perasaannya terus keadaannya ya berbeda dengan apa yang saat ini kamu lihat. Ya, kalau kamu lihat sekarang dia have fun, baik-baik saja. No, tidak. Hidup dia hancur. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate, dan maaf kalau misalkan aku di awal terbata-bata ya, karena aku ingin memahaminya lebih dalam tentang pembacaan kali ini. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaannya memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya ya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.